warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Walaupun puasa semuanya sehat, kecuali yang tidak sehat. Baik, hari ini kita lanjutkan mata kuliah pemikiran modern dalam Islam. Seperti yang kemarin saya jelaskan, pemikiran modern dalam Islam itu pemikiran kontemporer. Kontemporer itu mulai modern. Modern itu mulai kapan? Ya abad 18-an lah, 1800 sampai sekarang 2000. Nah 2000 ke atas itu ada yang menyebut eranya sudah pasca modern, postmodernisme. Bedanya pasca sama modern itu apa, nanti kita akan diskusikan kapan waktu ya. Terus berikutnya melanjutkan yang kemarin itu ya. Jadi yang kita bahas, yang saya sampaikan di awal adalah pemikiran-pemikiran yang relatif baru di era pasca modern. Kalian nanti yang akan mengkaji di era modernnya ya. Jadi pemikiran-pemikiran yang agak lama kalian yang nanti akan menyajikan di depan. Supaya gantian saya nggak pernah kan minta kalian presentasi. Nah, sekali-kali nanti kalian yang presentasi. Nah, sekarang kita akan bahas yang kemarin belum tuntas. Ya, kemarin tuh saya kok melihat kamu belum nyantol sama sekali. Kayaknya belum ada sesuatu yang membuat kalian itu terperanjat, kaget. Nggak kaget sama sekali, nggak ada ya? Nggak ada kaget-kagetnya ya? Padahal pemikirannya anak itu dianggap pemikiran yang kontroversial. Nah, kontroversialnya di mana? Ada yang tahu nggak kontroversialnya di mana? Wah, ada Pak, kemarin itu penjelasan Bapak nggak ada kontroversi. Oke, sekarang saya berangkat dari teori nasakh mansukh. Sudah pernah membahas itu? Ada materi apa? Ilmu. Ya, kemarin saya menyampaikan sedikit tapi belum tuntas. Nasakh dan mansukh. Kamu ngerti apa sih nasakh dan mansukh? Jadi di sini, saya ini jelas seperti itu. Yang kamu tahu nasakh mansukh itu apa? Fitri Karlina, ayo coba kamu. Dia gimana sih? Nasakh dan mansukh. Ya, silakan dicari sambil belajar. Gimana ya? Gimana? Sudah pernah dapat mata kuliah Ulumul Quran? Sudah? Ini belum. Ya nanti ada relevansinya ada. Cuma di sini penjelasan tentang nasakh mansukh sendiri itu apa? Pembatalan hukum. Nasakh itu artinya apa sih? Nasakh itu artinya apa? Menghapus. Mansukh yang dihapus. Nasakh mansukh itu berarti ya penghapusan. Apa yang dihapus? Hukum. Hukum. Itu
yang dimaksud adalah Al-Quran. Nasakh dan mansukh. Al-Quran, ayat Al-Quran itu dihapus. Dihapus apanya? Dihapus hukumnya. Ayatnya masih ada. Oke, ayatnya tidak dihapus, tapi ayatnya tidak berlaku. Hukum yang ditimbulkan dari ayat tersebut itu tidak berlaku. Digantikan hukum yang lain. Hukum yang lain diberlakukan baik itu kadang-kadang dari Al-Quran, baik itu dari hadis. Ya, jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu yang dimansukh, yang dihapus. Begitu ya penjelasan tentang nasakh mansukh. Nah, sekarang pertanyaannya, memang apakah benar ada nasakh mansukh? Dalilnya apa? Jadi ada penjelasan di Al-Quran itu, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Jadi Allah tidak menghapus ayatnya kecuali menggantikannya dengan yang lebih baik darinya atau yang sepadan dengannya. Itu dalil di Al-Quran yang menjelaskan adanya nasakh mansukh. Ayat yang menasakh namanya nasikh, begitu ya. Ayat yang dihapus namanya mansukh. Kegiatannya namanya nasakh mansukh. Oke, nah sekarang nasakh mansukh yang kita pahami selama ini maksudnya apa itu selama ini? Selama periode awal Islam sampai periode akhir ya pasca modern ya, penjelasan tentang nasakh mansukh, pengertian tentang nasakh mansukh ya penghapusan ayat-ayat yang sudah disepakati ulama itu. Jadi ada sekian ayat yang sudah dianggap tidak berlaku hukum dari ayat itu. Itu sudah ada penjelasan-penjelasan dalam kitab Ulumul Quran atau mungkin penjelasan dari kitab-kitab yang lain. Kamu pernah ngaji kitab Ulumul Quran enggak? Yang sering dikaji di pesantren itu apa? At-Tibyan fi Ulumul Quran. Iya begitu ya. Atau At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Seringnya yang itu. Jadi pedoman dalam membawa tentang adab dalam membawa hamalatil Quran itu apa? Menjaga atau apa? Ya ibaratnya itu hanya terkait dengan etikanya, etika menjaga Al-Quran. Tetapi tentang ilmu Al-Qurannya jarang dibahas. Dan itu biasanya dibahasnya itu di level perguruan tinggi dengan materi mata kuliah Ulumul Quran. Dalam bahasa yang lain studi Al-Quran. Oke, studi Al-Quran itu nama lain dari Ulumul Quran. Oke. Nah, yang dibahas di Ulumul Quran itu antara lain salah satunya adalah nasakh mansukh. Yang lain apa? Gak ingat sama sekali, Pak. Saya kan udah lama nggak belajar tentang Ulumul Quran itu, nggak membaca. Nah, yang saya ketahui, yang masih saya ingat itu tentang asbabun nuzul. Nah, jadi yang dibahas tentang asbabun nuzul. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik tanpa memahami konteks turunnya ayat Al-Quran. Itulah yang dimaksud dengan asbabun nuzul. Begitupun dengan nasakh mansukh. Kok misalnya banyak orang yang bilang, misalnya, ayo kita kembali Al-Quran, langsung saja kita berhukum dari Al-Quran. Coba kalau dia nggak ngerti ulumul Quran, terus membuat hukum berdasarkan ayat Al-Quran yang sudah dinasakh, itu bayangkan. Apa nggak keliru kabeh?
dia nggak ngerti bahwasanya ada ayat Al-Quran itu yang sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Ayatnya tetap itu ayat Al-Quran, tapi hukumnya sudah tidak diperlukan lagi oleh Allah. Salah satunya apa? Salah satu ayat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi kamu itu kalau misalnya beribadah ya harus menghadap Masjidil Haram. Sebelumnya ayat itu begini, ayat itu kamu beribadah menghadap kemana saja itu nggak ada masalah, karena semua itu adalah menuju pada Allah. Ayatnya gimana ya? Ayatnya gimana? Saya lupa. Jadi dulu ada ayat yang menjelaskan bahwasanya kiblatnya umat Islam itu kemanapun. Jadi ada ayat yang menjelaskan ini ayatnya walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Bagi Allah timur dan barat. Timur dan barat itu adalah milik Allah. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Ayat ini dianggap sebagai dasar untuk sholat itu menghadap kemana saja. Tapi kemudian dianggap ayat ini dihapus dengan adanya kewajiban fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu jadi ayat yang saya sebutkan yang terakhir fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu merupakan ayat yang dianggap menasakh ayat walillahil masyriq wal maghrib. Nah, itu contohnya. Terus ada lagi contoh yang terkait puasa. Yang terkait puasa itu ayat puasa itu apa? Ayat yang mewajibkan kita untuk berpuasa itu apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, perintahnya begini, puasalah seperti puasanya orang-orang sebelum kamu. Puasanya orang sebelum kamu itu bagaimana? Ya, puasanya diantaranya menahan makan, minum, dan berhubungan badan pagi dan malam hari. Jadi malam hari pun nggak boleh makan, malam hari pun nggak boleh berhubungan badan bagi yang sudah suami istri. Nah, terus kemudian turun ayat yang lain yang dianggap menghapus ketentuan ayat di atas tadi dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Lanjutannya ya Allah. Nah, itu ayat kesenangannya Fajar. Ayat yang puitis ya. Ukhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Artinya apa? Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Bercampur itu maksudnya apa, Jas? Nih, Mas MD. Maksudnya apa? Saya kisah boleh. Oke, itu contoh nasah ya. Contoh ayat Al-Quran yang
dinasah oleh ayat Al-Quran yang lain. Nah, ayat-ayat Al-Quran selama ini yang dianggap sudah tidak berlaku hukumnya dan dinasah digantikan dengan ayat yang lain, itu kan sudah diidentifikasi oleh para ulama. Tetapi ada penafsiran baru, ada istilahnya apa ya, pemikiran baru. Kayaknya ini kategorinya pemikiran modern dalam Islam. Ingat, pemikiran itu boleh salah, bisa salah. Jadi jangan selalu dianggap pendapatnya si A si B itu mesti benar. Yang tidak boleh salah, yang tidak boleh dianggap salah itu adalah Al-Qur'annya. Tapi penafsirannya itu boleh salah. Jadi kita itu tidak boleh takdisul fikri dini, bahasanya Arbon. Takdis al-fikr ad-dini. Takdis itu apa? Mengkuduskan, mensucikan, menganggap tidak pernah salah, menganggap selalu benar, itu namanya mengkuduskan, mengkultuskan. Jadi ini nggak boleh kita melakukan menganggap pendapat entah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, pendapatnya anak yang sendiri, pendapatnya ulama-ulama yang lain, selama itu merupakan penafsiran dari Al-Quran, maka itu nggak boleh kita anggap sakral. Nah gitu ya, pensakralan tidak boleh kita anggap sakral. Sakral itu seakan-akan tidak bisa salah, nggak boleh itu. Jadi pendapat para ulama itu harus kita posisikan di sini. Tidak boleh, kita tidak boleh mensakralkan. Itu kalau kita mensakralkan pendapat seseorang, pendapat ulama, itu berarti menyamakan dengan Al-Quran. Nah tafsir, yang namanya tafsir atau pemikiran itu adalah upaya memahami Al-Quran. Jangan disamakan yang di bawah itu dengan di atas. Understand? Jadi kita yakin Al-Quran tidak pernah salah. Penafsiran terhadap Al-Quran bisa salah, bisa benar. Nah begitu loh ya. Makanya kita tidak boleh berpendapat seperti ini. Layak baru litabir misalnya, tidak menerima perubahan, nggak boleh. Berada pemikiran ulama, kita harus memberi kesempatan untuk perubahan. Termasuk pemikiran tentang nasakh mansukh yang sudah pernah misalnya disampaikan oleh ulama terdahulu. Nah sekarang kok kayaknya mau direvisi gitu, direvisi oleh pandangannya Abdullah Ahmad An-Naim. An-Naim ini mencoba membuat tafsir baru tentang nasakh dan mansukh. Kalau ulama-ulama terdahulu nasakh mansukh itu sudah jelas ayat Al-Qur'annya yang mana, ayat Al-Quran mana yang nasakh, yang jadi nasikh, ayat Al-Quran mana yang jadi mansukh. Itu sudah teridentifikasi. Termasuk kalau misalnya ayat Al-Quran digantikan dengan hadis. Nah, itu sudah sangat jelas. Nah, pemikiran ulama itu mesti terbuka. Qabilun lit-taghyir. Tulisannya tak gagal. Karena kalau nulis HP suwe. Jadi sebaliknya pemikiran yang lain juga sama dengan pemikiran ulama yang sebelumnya itu mengandung kemungkinan salah tapi juga mengandung kemungkinan benar. Jadi tidak boleh kita sakralkan. Karena kalau kita mensakralkan pemikiran seseorang itu seakan-akan menganggap sama kedudukannya dengan Al-Quran. Nah, begitu. Nah, sekarang anak ini tuh proposalnya seperti apa? Maksudnya apa sih proposalnya? Maksudnya itu gagasan yang diajukan. Gagasan yang diajukan oleh anak itu seperti apa? Kemarin sudah saya jelaskan sedikit, cuma ruangnya terbatas, kurang explore gitu. Jadi anak ini itu begini berpandangan bahwasanya selama ini
ayat-ayat yang dijadikan pegangan kita itu adalah ayat-ayat yang sumbernya dari surat yang diturunkan di Madinah, yang kemudian dikenal dengan ayat Madaniyah. Hukum yang dibangun, hukum Islam yang berlaku itu adalah hukum yang bersumber dari ayat-ayat Madaniyah. Ayat-ayat operasional itu misalnya banyak terkait dengan misalnya hukum waris. Hukum waris itu kan detail banget. Atau hukum kisos itu juga detail banget. Jadi sudah sangat clear. Nah, oleh anaim ayat Madaniyah seperti itu dianggap sebagai ayat operasional. Sementara ada ayat-ayat yang sifatnya itu universal, dan itu adalah ayat yang diturunkan di Makkah. Nah, ayat Makkiyah ini ayat yang ibaratnya itu berisi prinsip-prinsip universal. Prinsip-prinsip universal itu gimana sih? Dalam pandangan hukum itu begini. Keadilan, persamaan derajat, atau egalitarian, atau mungkin persaudaraan, itu semua merupakan prinsip-prinsip universal yang ingin diwujudkan oleh Islam dengan perintah dari Al-Quran. Sama sebetulnya dengan peraturan perundangan di negara kita, ya di berbagai negara juga demikian. Awalnya itu dirumuskan prinsip-prinsip universal yang ingin dicita-citakan. Di Indonesia misalnya itu Pancasila. Pancasila itu misalnya ada ketuhanan yang Maha Esa, terus kemanusiaan, ada persatuan, ada keadilan yang ingin ditegakkan. Itu semua adalah prinsip umum yang nanti kemudian dijabarkan dalam peraturan yang sifatnya operasional berupa undang-undang. Undang-undang apapun, undang-undang pendidikan, undang-undang tentang mineral dan macam-macam ya, undang-undang tentang lalu lintas, itu semuanya sebetulnya diupayakan untuk mengoperasikan prinsip-prinsip umum yang awal tadi ada di Pancasila, ada di Undang-Undang Dasar itu. Ibaratnya ayat Makkiyah itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sementara ayat Madaniyah itu adalah undang-undang yang lain, bahkan peraturan-peraturan teknis, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya. Itu kan sifatnya teknik operasional. Nah, kadang-kadang yang teknik operasional itu nggak relevan lagi. Dulu peraturan tentang lalu lintas itu nggak mencakup mobil listrik. Nah, sekarang pertanyaannya, peraturan teknis operasional yang tidak mencantumkan peraturan tentang mobil listrik perlu direvisi nggak? Perlu direvisi. Nah, seakan-akan itu begini. Ayat Madaniyah ini yang sifatnya operasional, ini jangan-jangan tidak relevan lagi. Berarti kan ini perlu direvisi, perlu dinasah menurut anak ini. Perlu direvisi. Isi ayat-ayat Madaniyah itu kan operasional. Contohnya adalah bagaimana memperlakukan hukuman bagi orang yang membunuh, bagaimana hukuman bagi orang yang mencuri, bagaimana hukuman bagi orang yang berzina misalnya. Kamu sudah pernah nonton ini hukuman zina yang muhsan? Ngerti zina muhsan? Zina muhsan itu yang sudah punya suami atau istri ya. Itu hukumannya apa? Rajam ya. Di rajam itu gimana tuh? Dilempari batu. Nah, coba nyari di mana itu, di internet atau di mana, di medsos. Coba lihat. Nah, sekarang pertanyaan, apakah memang harus begitu?
madaniyah memang harus begitu. Potong tangan, itu memang harus begitu. Nah, karena itu kemudian para aktivis HAM internasional melototi praktek hukuman yang berlaku di negara Islam yang dianggap tidak manusiawi, bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, karena itu kemudian An-Naim mengajukan pemikiran baru ini. Sebetulnya ayat-ayat madaniyah menurut An-Naim itu kan sifatnya menerjemahkan ayat-ayat makkiyah. Prinsip-prinsip yang terkandung di ayat-ayat makkiyah itu ingin diterapkan secara praktisnya, itu diwujudkan dalam bentuk ayat madaniyah. Karena itu kemudian ketika ayat madaniyah, ayat yang operasional tidak relevan lagi, kata An-Naim, ya perlu direvisi. Yang diberlakukan prinsipnya, bukan operasionalnya. Oleh karena itu ketika ini yang dipegangi, maka praktek berhukumnya itu tidak harus persis seperti ayat madaniyah. Yang penting apa? Yang penting prinsip itu dapat dicapai. Prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip persamaan derajat, kemudian bisa diwujudkan dengan praktek hukum yang mungkin berbeda dari ayat madaniyah. Sehingga menurut An-Naim, konsep nasakh maksud di sini yang dinasakh adalah ayat-ayat madaniyah. Lalu diganti dengan apa, Pak? Dengan hukum yang baru yang relevan dengan ayat makkiyah. Jadi tidak harus memberlakukan ayat madaniyah seperti hukuman potong tangan, hukuman rajam, hukuman kisos gitu. Sehingga terbuka peluang memberlakukan hukuman yang lain asal prinsip-prinsip pada ayat makkiyah itu dipenuhi oleh hukum baru tersebut. Nah, ini proposalnya anak yang begitu. Kamu setuju nggak? Ya, kalau nggak setuju berarti apakah tetap mempertahankan hukum Islam yang selama ini berjalan? Kalau iya, bagaimana tanggapan kalian terhadap semacam kritik dari aktivis HAM yang menganggap bahwasanya hukuman seperti itu melanggar hak asasi manusia? Untuk Indonesia sendiri prakteknya tidak memperlakukan ayat madaniyah. Di Indonesia kan hukumannya pasti tidak ada potong tangan kan, tidak ada rajam kan, tidak ada hukuman mati kecuali ya extraordinary crime gitu ya. Hukuman mati berapa tahun? Maksudnya orang yang membunuh hukuman mati berapa? Orang yang membunuh itu hukumannya berapa lama? 20 tahun ya? Nah, kalau diberlakukan hukum Islam, orang membunuh hukumannya dibunuh. Kalau membunuh tidak sengaja hukumannya apa? Karena dengan hukuman orang yang membunuh, kalau dia tidak sengaja ketika membunuh, hukumannya membayar denda ya. Itu hukum di Indonesia. Ya, itu hukum di Indonesia. Itu kita sebagai umat Islam aja, Pak. Kau tidak ingin mengubah supaya berlaku hukum Islam? Kamu ingin nggak hukum Islam diberlakukan? Loh, ini kami nih, jadi orang Islam kok nggak konsisten dengan Islamnya ini gimana? Harusnya kalau orang Islam itu ya hukum Islam ya harus ditegakkan, termasuk di Indonesia. Kita harus ubah dasar negara kita. Pancasila itu apa itu? Harus kita ubah.
jadi negara Islam dengan undang-undang syariat Islam. Begitu. Undang-undang syariat Islam nanti yang diberlakukan ini mantan tangan hukuman. Gimana? Silakan, saya beri kesempatan kalian untuk memberi pendapat. Jangan takut, ini nggak ada kuliah itu apa ya? Bahasanya itu mimbar akademik. Mimbar akademik itu harus menganut prinsip kebebasan. Kebebasan mimbar akademik. Apapun pemikiran yang ada itu nggak boleh kemudian dianggap sebagai penistaan terus dilaporkan ke kepolisian, itu nggak boleh. Dijamin kalau di mimbar akademik itu kebebasan itu dijamin. Kamu berpendapat bagaimanapun itu nggak ada masalah. Cuma kemudian ada yang sepakat atau nggak sepakat gitu aja. Nah, dalam kata ini saya tidak memiliki pandangan, belum menjelaskan pandangan saya kan ya. Saya tadi hanya menjelaskan pandangannya anak ini. Nah, saya kemudian mengajak kalian untuk merenungkan pandangannya anak ini gimana sih? Bisa nggak diadopsi? Bisa nggak dibenarkan gitu? Loh, ini kamu belum tersengat sama sekali nih. Saya Pak. Ya silakan. Kalau dibenarkan atau tidak dibenarkan mungkin bisa dibenarkan, cuman tidak sepenuhnya Pak, karena dari pemikiran anak itu muncul pertanyaan dari saya tentang keadilan yang dimaksud dari ayat-ayat Madaniyah yang mungkin sudah tidak relevan untuk zaman sekarang, yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai atau tidak memiliki hak asasi terhadap manusia. Sedangkan yang dimaksud hukum yang dijelaskan pada ayat Madaniyah tentang tidak adilnya itu sebelah mana? Salah satunya seperti hukum kisos, yaitu bisa dikatakan ketika membunuh maka dia juga harus dibunuh. Menurut saya itu salah satu bentuk keadilan. Kalau itu dikatakan tidak memenuhi hak asasi manusia dari si pelaku atau yang akan dikisos, maka sebaliknya juga dia juga sudah mengambil hak asasi yang telah dibunuh atau telah mengambil hak asasi yang jadi korban tadi. Jadi tetap menurut saya bisa dibenarkan, cuma tidak sepenuhnya benar. Oke. Pandangan kamu bagus. Ya, kamu kritis. Jadi memang seringkali di dalam diskursus tentang pemikiran Islam ini banyak pertentangan tentang misalnya keadilan yang dimaksud itu keadilannya bagaimana. Sementara biasanya kita itu mempertahankan ya keadilan versi Allah itu ya adil gitu. Allah itu kan pemilik dari semua makhluk. Kita ini miliknya Allah. Bahkan kita dibanding Allah ya itu udah adil bagi Allah gitu ya. Tapi begini, ada yang berpandangan bahwasanya ya keadilan Allah itu mengikuti keadilan versi manusia, karena Allah itu menurunkan agama Islam itu untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu versi keadilannya ya versi keadilan manusia gitu. Loh, terus kemudian bagaimana dengan hukuman mati bagi orang yang membunuh? Itu kan berarti sudah impas, adil kan? Dalam konsep hukuman, apakah memang yang kita harapkan itu hukuman itu pembalasan setimpal atau penjeraan, penyadaran? Nah itu kan kayaknya nggak ada kesempatan untuk kemudian orang itu memperbaiki diri, berbuat baik, berbuat maslahah,
udah karena dia udah membunuh orang, udah bunuh aja. Itu kan hukuman itu diberikan dengan azas kestimpalan. Nah, apakah memang hukuman itu dimaksudkan untuk itu? Bagaimana kalau kemudian lebih masalahnya? Ya kadang-kadang itu pertimbangan keadilannya begitu ya. Tapi mungkin perlu dipertimbangkan prinsip kemaslahatan. Jadi prinsip-prinsip universal itu kan banyak. Ada prinsip yang lain. Coba bayangkan, kalau yang dibunuh tadi adalah kepala keluarga, sementara anak-anaknya masih ada 5 gitu ya misalnya. Terus kemudian nggak ada yang membantu untuk yang bersangkutan itu, untuk anak-anaknya tadi itu bisa terus kemudian kalau dia dihukum mati, itu kan berarti nggak ada kewajiban lagi yang yang dihukum tadi itu untuk misalnya memberikan nafkah macam-macam, untuk memberi bantuan macam-macam, sehingga kemudian secara kemaslahatan boleh jadi pendekatan hukum seperti itu kurang maslahat. Jadi akan lebih maslahat misalnya kalau tidak harus dihukum mati, dia diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, bahkan membantu keluarga yang ditinggalkan, ya yang orang tuanya misalnya tadi dibunuh. Tapi prinsipnya begini, prinsip hak asasi manusia, setiap orang itu mempunyai hak hidup. Nah, hak hidupnya itu jangan dirampas oleh siapapun, oleh negara sekalipun. Kalau dia sudah merampas hak hidup orang lain, bukan berarti kita itu juga harus merampas hak hidupnya dia. Itu prinsip hak asasi manusia itu gitu. Sehingga kemudian menurut prinsip-prinsip hak asasi manusia ya, setiap orang tuh nggak boleh dirampas hak hidupnya bagaimanapun dia. Hak hidup itu nggak ada yang bisa memberi loh ya. Kemudian diambil gitu, dirampas. Nah, tapi kok kemudian ada yang merampas hak hidup orang, ya harus juga diberlakukan keadilan yang sama. Jadi keadilan itu memang terasa kadang-kadang terasa getir ya kalau diterapkan. Sekarang kalau kita misalnya memilih prinsip mana sih yang kita ingin pilih, yang kita pilih prinsip kebaikan atau prinsip keadilan, yang harus didahulukan, yang harus didahulukan, kemaslahatan atau keadilan, kebaikan atau keadilan. Ini contohnya ya, kalau kamu kepada Allah, menghadap Allah, kamu ingin Allah itu mempraktekkan, memberlakukan keadilannya atau kebaikannya. Misalnya, ya Allah, saya menghadap kepadamu, berikan keadilan bagiku. Nah, adil bagi Allah kan misalnya ya, selama ini kamu melakukan apa saja, terus ini kalau ditimbang keburukan itu lebih banyak. Nah terus gimana nih? Diberlakukan keadilan. Maka yang kamu ingatkan berarti kebaikan Allah kan? Dengan ghafurnya Allah memberi ampunan pada kamu, sehingga dosa-dosa ya diampuni, tidak lagi harus dibalas dengan neraka misalnya. Oke, jadi itu contoh-contoh prinsip-prinsip dalam Islam yang barangkali kita jadikan pegangan, tetapi harus kita ingat pada zaman itu
pada zaman itu ayat-ayat operasional Madaniyah itu sangat relevan. Jadi dalam pandangan orang-orang seperti anak ini, ayat-ayat Madaniyah zaman itu sangat kontekstual, sangat relevan, sangat dibutuhkan, dan itu betul-betul menerjemahkan ayat Makkiyah. Nah begitu. Tetapi seiring perkembangan zaman, menurut anak ini ayat Madaniyah, ayat operasional ini tidak relevan lagi. Karena itu yang dijadikan pegangan itu prinsipnya, ilatnya pemberlakuan hukum ayat-ayat Madaniyah operasional itu kan prinsip keadilan, prinsip kebaikan, maslahah, prinsip persamaan dan sebagainya. Maka itu yang diambil, bukan teknis operasionalnya. Teknis operasionalnya kita cari model yang terbaik, model yang baru dengan istinbat, dengan ijtihad yang baru. Sehingga nanti kita akan mendapatkan hukum-hukum baru dan nanti mungkin akan relevan juga dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Jadi selama ini banyak orang, khususnya orang Barat itu yang fobia dengan Islam karena melihat hukuman-hukuman seperti ini. Makanya kemudian pembakaran Al-Quran di Swedia macam-macam itu, karena mereka menganggap ayat-ayat di Al-Quran, nah itu kayaknya bacanya ayat-ayat yang Madaniyah seperti ini itu berisi tentang hukuman-hukuman yang bagi mereka dalam tanda kutip itu kejam. Hanya umat Islam itu kejam, Rahman Rahimnya nggak kelihatan, nggak nampak bagi mereka. Oke, jadi seperti itu ya, dia. Cuma kebenaran belum bisa kita jamin. Apa yang saya sampaikan tadi juga bukan buat kemutlakan. Ingat bahwasanya selama itu masih pemikiran manusia, itu terbuka untuk salah. Kita nggak boleh takdisul fikri, nggak boleh melakukan pensakralan terhadap pemikiran keagamaan. Jadi nggak boleh kita menganggap pemikiran manusia itu sholihun li kulli zamanin wa makanin. Sholihun li kulli zamanin wa makanin. Siapa yang ngerti maksud Allah? Kan nggak ada. Nabi Muhammad waktu itu menjelaskan pada konteksnya waktu itu. Dalam konteks sekarang, zaman sekarang, apakah semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah? Kan tidak. Tidak semua maksudnya. Perkembangan zaman itu luar biasa kan. Banyak hal yang belum diberikan hukum oleh Islam. Itu artinya apa? Artinya ada kesempatan untuk umat Islam itu berijtihad untuk kemudian memahami Al-Quran dan menghasilkan hukum yang dibutuhkan. Nah, itu. Sehingga kita patut meneladani yang sudah disampaikan oleh Rasulullah ketika mengirim Amr bin As. Jadi ketika Amr bin As dikirim ke satu wilayah, Rasulullah tanya dulu ke Amr bin As, ketika kamu mendapati masalah di sana, apa yang kamu lakukan? Amr bin As menjawab, saya akan dihukum dengan Al-Quran. Rasulullah tanya lagi, jika kamu tidak mendapati di Al-Quran, bagaimana? Aku akan berhukum dengan mendasarkan pada hadis. Jika tidak ada, bagaimana? Maka aku akan menggunakan ro'yuku. Nah, itu dasar untuk menggunakan akal dalam memahami Islam, memahami ajaran agama. Itu hadis terkait ini Amr bin As. Pernah
Tahu kan hadis ini? Gak pernah tahu Pak. Memang saya gak pernah tahu. Sudah hampir 4 tahun. 3 tahun ya. Belajar tentang materi keislamannya kan banyak. Tapi pernah dengar ini? Pernah dapat penjelasan ini? Pernah nggak? Kayaknya kok ya pernah, tapi lupa gitu. Jadi kita itu boleh menggunakan ra'yun atau menggunakan apa? Ijtihad, ya. Jadi kita boleh berijtihad itu salah satunya dalil hadis yang tadi itu. Ya kalau jauh dari Rasulullah terus menghadapi masalah, mau bertanya ke Rasulullah menempuh jarak yang jauh banget, itu masalah sudah selesai, dia baru dapat penjelasan dari Rasulullah. Sehingga Rasulullah sendiri itu memberi jalan seperti itu. Apalagi dalam konteks sekarang, ketika kita tidak bisa lagi bertanya kepada Rasulullah. Silakan yang lain mungkin bertanya atau berpendapat. Mungkin saya mau tanya lagi. Ya, dari An-Naim ini tujuan utama dalam pengambilan hukum itu yang diambil memang murni mengutamakan hak asasi manusia atau keadilan. Jadi begini, hak asasi manusia itu harusnya tidak ditempatkan sebagai apa ya? Harus tidak boleh ditempatkan di atas Al-Qur'an. Harusnya tetap berada di bawah Al-Qur'an. Kalau orang di luar Islam ya mungkin menganggap itu prinsip-prinsip tertinggi ya. Prinsip-prinsip tertinggi itu prinsip-prinsip hak asasi manusia, itu ditempatkan yang paling tinggi. Tapi bagi orang beragama mesti menjunjung tinggi kitabnya, wahyu dari Allah itu, termasuk orang Kristen dan sebagainya. Tetapi kita kan sudah mengkaji bahwa Al-Quran itu isinya juga banyak terkait dengan hak asasi manusia, gitu. Tentang keadilan, tentang persamaan derajat, tentang kebaikan, kemaslahatan. Sehingga kemudian Al-Quran itu berisi tentang hak asasi manusia gitu. Hifdzun nafs, saya coba bayangkan. Dengan cara bagaimanapun nafas itu harus dijaga. Sehingga orang kalau mau merampas nafasnya seseorang, nyawa seseorang, jiwa seseorang, itu diberi hukuman yang sangat maksimal dalam Islam untuk menjaga nafas tadi itu, menjaga hak hidup. Nah, tapi zaman itu paling relevan itu ya hukuman mati bagi kelompok-kelompok kontekstual itu begitu. Tapi zaman sekarang itu mungkin hukuman mati itu kurang ideal. Begitu. Sehingga ayat yang mengharuskan hukuman mati itu tidak diberlakukan, diperlukan prinsipnya saja, yaitu menjaga nafasnya itu, menjaga jiwa itu yang diberlakukan dengan hukuman yang mungkin berbeda. Pada saatnya nanti zaman kok berubah kembali mundur, kok seperti zaman Nabi kembali eranya ini. Nah ini kan pasang surut kehidupan. Dulu ada era keemasan sebelum Islam, ada zaman Babilonia. Ngerti Babilonia? Pernah dengar nggak zaman Babilonia? Masa nggak pernah dengar? Sejarah, kamu nggak pernah baca sejarah ya? Sejarah. Kalau kepalanya botak di belakang itu berarti dia ahli sejarah, karena pikirnya masa lalu. Kalau botaknya di depan itu biasanya ahli-ahli teknologi, karena dia mengkirim masa depan.
Kalau Budanya di atas itu karena sering mikirin Tuhan. Kalau budak seluruhnya Pak, ya itu mikir yang gak jelas. Oke, belajar sejarah itu kita mengenal ada kebudayaan-kebudayaan yang maju di era zaman dulu. Nah, begitu loh. Nah, boleh jadi kemudian siklus itu kembali menempatkan kehidupan peradaban modern itu setback kembali ke kehidupan ya yang terbelakang. Sehingga kemudian hukuman-hukuman yang tadi dianggap tidak relevan itu menjadi relevan lagi gitu. Jadi kita tidak memutlakkan sesuatu. Oke, gambarannya begitu ya. Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim. Beliau memberi penjelasan bahwasanya pemikirannya tidak murni dari pemikirannya sendiri, tetapi pemikiran dari gurunya Ustadz Mahmud Toha.